Tidak semua luka meninggalkan darah, dan tidak semua penderitaan bisa dijelaskan dengan kata. Ada luka yang datang dari diam, dari sikap acuh, dari pandangan sinis, dari kalimat lembut yang ternyata menyayat hati lebih dalam dari pedang. Luka-luka semacam ini sering tak terlihat oleh mata manusia, namun begitu nyata dalam batin seseorang yang dipilih oleh Tuhan. Jika kamu termasuk orang yang merasa sering disalahpahami, dikhianati tanpa sebab, atau dijauhi ketika sedang membutuhkan dukungan paling besar, maka ketahuilah, kamu tidak sedang sendirian. Dunia mungkin tidak melihat, orang-orang mungkin tidak peduli, dan keadilan terasa seperti fata morgana yang hanya menjauh saat dikejar. Tapi Tuhan tidak pernah lalai. Dia melihat air matamu saat kamu menangis sendirian di malam hari. Dia mendengar detak jantungmu yang penuh kecewa, namun tetap berusaha kuat. Dia tahu semua yang tak kamu ucapkan, semua kesakitan yang tidak kamu bagikan. Dan saat seseorang berani melukai orang yang telah Tuhan pilih, langit tidak akan diam. Semesta mulai bergerak. Bukan dengan kemarahan buta, tapi dengan keadilan ilahi yang tidak pernah meleset dari sasaran. Keadilan Tuhan tidak berisik, tapi pasti. Dan dalam video ini, kamu akan menyadari bahwa keadilan itu bukan hanya soal balasan, tapi juga soal pemulihan, pembelaan, dan pengangkatan. Kamu akan diingatkan bahwa yang menyakitimu tidak akan luput, dan kamu yang pernah hancur tidak akan dibiarkan tetap rapuh. Tapi sebelum kita lanjut lebih dalam, aku mengajakmu untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal setiap kali pesan seperti ini hadir di waktumu. Dan jangan lupa, tuliskan di kolom komentar angka 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Karena angka itu bukan sekadar angka, itu adalah deklarasi iman, bahwa kamu percaya Tuhan sedang bekerja, dan waktumu sedang disusun dari balik layar kehidupan. Mari kita mulai perjalanan ini. Sebuah perjalanan bukan untuk menuntut balas, tapi untuk menyaksikan bagaimana surga membela yang dipilihnya, dengan keanggunan, keadilan, dan kasih yang membebaskan. Karena kamu bukan sembarang jiwa. Kamu adalah miliknya. Kamu adalah yang terpilih. Bagian 1. Tuhan melihat segalanya. Ada rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Rasa nyeri yang tidak membekas di kulit, tapi merobek dalam sunyi di bagian terdalam hati. Rasa sepi ketika kamu disalahpahami, dijauhi tanpa alasan, difitnah oleh lidah-lidah yang tidak tahu kebenaranmu. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika dunia tidak menyadari semuanya, ketika kamu harus pura-pura kuat, padahal di dalam, kamu hanya ingin ada yang mengerti. Namun, di tengah semua itu, ada satu kebenaran yang tidak pernah berubah. Tuhan melihat segalanya. Dia tidak pernah terlelap. Dia tidak pernah menoleh ke arah lain. Tidak ada satupun pengkhianatan yang luput dari pandangannya. Tidak ada satupun kata menyakitkan yang tidak tercatat di langit. Bahkan ketika kamu tidak bisa menjelaskannya kepada siapapun, Tuhan sudah terlebih dahulu mengetahuinya, tanpa kamu perlu berkata apa-apa. Ketika seseorang menyakitimu dalam diam, ketika mereka menyusun jebakan dengan wajah tersenyum, ketika mereka perlahan mencabut kepercayaanmu, Tuhan menyaksikan semuanya. Dia hadir saat kamu menahan tangis di balik pintu tertutup. Dia hadir ketika kamu memilih diam, padahal hatimu ingin berteriak. Dia hadir ketika kamu memilih memaafkan, padahal jiwamu masih berdarah. Dan ketahuilah, tidak ada satupun luka itu yang sia-sia. Tidak ada satupun air mata yang menguap tanpa makna. Karena setiap air mata adalah benih yang akan tumbuh menjadi kekuatan. Setiap kesabaranmu yang tidak dilihat manusia akan diberi balasan oleh tangan Tuhan sendiri. Seringkali yang menyakitkan bukan hanya apa yang dilakukan orang lain, tapi bagaimana dunia bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka melanjutkan hidup mereka, tertawa, berhasil, dipuji, seakan tidak pernah melukai siapapun. Sementara kamu, kamu sibuk mengumpulkan serpihan hatimu sendiri yang berserakan. Namun ingatlah, langit tidak pernah abai. Tuhan tidak bekerja sesuai waktu manusia, tapi Dia tidak pernah lalai.
Dia menyimpan segala sesuatu dalam perhitungan yang sempurna. Setiap isak tangis di malam hari, setiap langkah mundur yang kamu ambil demi damai, setiap keinginanmu untuk membalas yang kamu pendam dalam doa, semuanya tercatat. Dan inilah hal penting yang harus kamu tahu. Kamu bukan orang biasa. Kamu adalah seseorang yang dipilih. Kamu adalah bagian dari rancangan ilahi yang besar. Dan ketika seseorang menyentuh hati yang dipilih oleh Tuhan, mereka tidak sedang menyakiti manusia biasa. Mereka menyentuh sesuatu yang dikasihi surga. Dan surga tidak akan diam. Tuhan bukan hanya melihat apa yang mereka lakukan. Dia melihat niat mereka. Dia melihat kenapa mereka melakukannya. Dia melihat bisikan di hati mereka yang tidak pernah terucap. Dan dari situ, keadilan Tuhan mulai bergerak. Mungkin kamu tidak bisa membuktikan apapun. Mungkin kamu merasa suara hatimu tidak pernah dipercaya. Tapi Tuhan tidak butuh bukti dari manusia. Dia adalah saksi yang sempurna. Dia tahu kebenaran. Dan kebenaran itu akan datang dengan kekuatan, bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membelamu. Jadi, jika hari ini kamu merasa lelah karena harus terus kuat, ingatlah ini. Kamu tidak pernah tidak terlihat. Kamu tidak pernah sendiri. Kamu tidak pernah dilupakan. Tuhan sedang bekerja. Diam-diam, dalam diamnya yang penuh kuasa, Dia sedang menyusun pemulihan yang indah untukmu. Bertahanlah. Karena yang melihatmu adalah Tuhan yang tidak pernah salah menilai. Dan jika Dia melihatmu dalam luka, Dia juga akan menegakkanmu dalam kemuliaan. Bagian 2. Keadilan Tuhan tidak pernah gagal. Ada kalanya kita memandang hidup dengan mata yang lelah. Melihat orang yang melukai tetap tertawa, orang yang mengkhianati tetap berjaya, dan orang yang mencemarkan nama baikmu justru mendapat sorotan dan sanjungan. Hati pun bertanya lirih, apakah Tuhan tidak melihat semua ini? Mengapa mereka yang menyakiti tetap berdiri kokoh, sementara aku yang bertahan justru terpuruk? Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tertidur, dan keadilannya tidak pernah gagal. Apa yang tampak seperti keterlambatan dari langit bukanlah kelalaian, melainkan strategi ilahi. Tuhan tidak terburu-buru seperti manusia. Ia memberi waktu untuk bertobat, waktu untuk menyadari kesalahan, waktu untuk membenahi diri. Tapi ketika waktu itu habis, keadilannya turun dengan presisi yang tidak bisa ditandingi oleh kekuasaan manapun di bumi. Ada sebuah janji abadi yang tertulis dalam jiwa setiap orang yang percaya. Apa yang ditanam, itu juga yang akan dituai. Mereka yang menanam pengkhianatan akan menuai kehampaan. Mereka yang menyebar luka akan menuai kehancuran. Tidak selalu cepat, tapi selalu tepat. Terkadang kita lupa bahwa tumbuhan pun tidak tumbuh dalam sehari. Begitu pula dengan keadilan Tuhan. Ia tidak datang dalam bentuk letupan, tetapi dalam langkah-langkah tenang yang tak bisa dihindari. Dan ketika saatnya tiba, tidak akan ada yang bisa menyangkal bahwa itu adalah tangan Tuhan yang sedang bekerja. Lihatlah kisah orang-orang yang pernah dilukai, namun dipulihkan. Bukan karena mereka membalas dengan tangan mereka sendiri, tapi karena mereka memilih untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Penghinaan yang mereka terima menjadi panggung bagi Tuhan untuk menunjukkan kuasa-Nya. Mereka tidak harus membuktikan siapa yang benar, karena Tuhan sendiri yang menyingkapkan kebenaran. Keadilan Tuhan bukan tentang balas dendam, bukan tentang membuat orang yang menyakitimu jatuh tersungkur, tapi tentang menunjukkan bahwa terang tidak akan pernah kalah oleh gelap. Bahwa mereka yang menjatuhkan orang yang dipilih tidak akan pernah bisa berdiri tegak untuk selamanya. Mereka mungkin akan tetap terlihat bahagia di luar. Mereka mungkin merasa telah berhasil menyakitimu tanpa balasan. Tapi ada satu hal yang tidak mereka sadari. Mereka sedang berurusan dengan sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Mereka sedang menyentuh sesuatu yang disayangi oleh langit, dan langit tidak akan tinggal diam. Tuhan adalah hakim yang adil. Ia tahu kapan harus bertindak. Ia tahu bagaimana menyentuh hati orang yang keras. Ia tahu bagaimana menjungkir balikan kekuasaan dan membuka kedok kepalsuan. Dan ketika waktunya tiba, semuanya akan terlihat jelas. Siapa yang benar, siapa yang salah,
siapa yang menyakiti, dan siapa yang tetap bertahan. Jadi, jika hari ini kamu masih berjalan dengan luka yang belum sembuh, tetaplah melangkah. Jangan mundur, jangan goyah. Karena di ujung langkahmu, keadilan Tuhan sedang menantimu. Ia tidak hanya akan membelamu, tapi Ia juga akan meninggikanmu di hadapan mereka yang pernah meremehkanmu. Tuhan tidak pernah diam terhadap ketidakadilan. Ia hanya sedang menyusun panggung, bukan hanya untuk pembuktian, tapi juga untuk pemulihan. Dan saat itu tiba, semua orang akan tahu bahwa engkau bukanlah sembarang orang. Engkau adalah yang terpilih. Engkau adalah yang dijaga. Engkau adalah yang akan dibela langsung oleh tangan Tuhan. Dan siapa yang bisa menentang tangan Tuhan yang sedang bertindak? Tidak ada, tidak satupun. Bagian 3. Yang terpilih tidak membalas, tapi menyerahkan. Ada kekuatan yang luar biasa dalam diam. Bukan diam karena takut, tapi diam karena percaya. Percaya bahwa tangan manusia terbatas, namun tangan Tuhan tidak pernah gagal. Percaya bahwa ketika seseorang yang dipilih olehnya disakiti, surga tidak diam. Percaya bahwa keadilan sejati tidak perlu diteriakkan, cukup diserahkan. Sebagai manusia, sangat wajar bila hati kita terluka dan ingin membalas. Jiwa yang remuk ingin bersuara. Lidah ingin menyuarakan semua rasa sakit yang telah lama dipendam. Tapi di tengah badai emosi itu, suara lembut dari langit berbisik, "Tenanglah, biarkan aku yang bertindak." Dan disitulah letak kemuliaan jiwa yang terpilih. Bukan pada berapa keras ia membalas, tapi pada berapa besar ia sanggup menyerahkan semua luka kepada Tuhan. Bukan karena lemah, tetapi karena kuat. Kuat menahan diri. Kuat untuk tidak dikendalikan oleh amarah. Kuat untuk percaya bahwa pembalasan yang sejati datang bukan dari tangan yang gemetar karena kecewa, tetapi dari hati yang yakin bahwa Tuhan melihat dan akan bertindak. Ketika kamu memutuskan untuk tidak membalas, kamu bukan kalah. Justru disitulah kemenanganmu dimulai. Kamu sedang memberi ruang kepada semesta untuk bergerak. Kamu sedang membuka jalan agar langit mengatur ulang cerita hidupmu. Dan setiap kali kamu memilih diam di saat kamu bisa membalas, langit bergemuruh dalam kekaguman. Karena kamu tidak sedang menunda keadilan, kamu sedang mempercepat datangnya pemulihan. Ingatlah firman yang tak pernah usang. Pembalasan adalah milikku. Aku yang akan membalas. Demikian suara dari Tuhan. Ini bukan sekadar nasihat. Ini adalah janji yang tak akan pernah gagal. Dan bagi jiwa-jiwa yang terpilih, janji itu adalah tameng yang kokoh, tempat berpijak saat dunia terasa goyah. Kamu mungkin bertanya, tapi sampai kapan aku harus diam? Sampai kapan aku harus menahan ini sendiri? Dan jawabannya bukan dalam hitungan waktu manusia, melainkan dalam kedewasaan rohani. Karena orang yang dipilih tidak mengejar kemenangan instan, tetapi pembelaan yang abadi. Diam bukan berarti tidak tahu. Memaafkan bukan berarti lupa. Menyerahkan bukan berarti pasrah. Tapi justru di sanalah letak penguasaan diri yang luar biasa. Orang yang berani menyerahkan keadilan kepada Tuhan adalah orang yang sudah mengerti bahwa tidak ada pembelaan yang lebih indah selain yang datang dari surga sendiri. Dan di saat kamu memilih untuk tidak membalas, saat kamu memilih berdoa daripada mengutuk, saat kamu memutuskan untuk menyerahkan daripada merusak, Tuhan turun tangan. Diam-diam, tanpa guntur, tanpa kilat, Ia mulai menyusun kembali hidupmu. Ia mulai memperbaiki yang rusak. Ia mulai menyembuhkan luka yang tak terlihat. Dan yang terpenting, Ia mulai menegakkan kebenaranmu dengan caranya yang penuh keagungan. Jadi, jika hari ini kamu menahan amarah dengan air mata, jika kamu memilih menunduk padahal kamu bisa menampar balik dengan kata, jangan merasa kalah. Justru kamu sedang naik kelas. Kamu sedang tumbuh menjadi pribadi yang lebih tinggi dari rasa sakitmu. Kamu sedang membuktikan kepada semesta bahwa kamu tidak dikendalikan oleh luka, tapi oleh kasih dan iman kepada Sang Maha Adil. Karena pada akhirnya, dunia mungkin tidak tahu apa yang terjadi di hatimu. Tapi Tuhan tahu. Dia menyaksikan pilihanmu untuk tetap lembut di tengah rasa sakit. Dia melihat bagaimana kamu tetap diam saat semua dalam dirimu ingin melawan. Dan atas semua itu, Ia akan menjawab dengan pembelaan, pemulihan,
dan keadilan yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Dan saat itu tiba, kamu tidak perlu mengucap sepatah kata pun. Hidupmu sendiri akan menjadi bukti bahwa orang yang menyerahkan tidak pernah ditinggalkan. Bagian 4. Pengampunan adalah jalan menuju pembebasan. Memaafkan bukan berarti melupakan. Bukan berarti membiarkan kesalahan begitu saja tanpa makna. Dan bukan pula tanda bahwa kamu lemah. Justru, memaafkan adalah keputusan jiwa yang paling kuat. Karena hanya hati yang telah dilatih dalam derita dan dijinakkan oleh kasih yang sanggup melepaskan belenggu sakit dan memilih untuk bebas. Mungkin kamu masih ingat kata-kata itu, yang seperti anak panah, menancap di hatimu hingga kini masih terasa nyerinya. Mungkin kamu masih mengingat wajah itu, yang dahulu kamu percaya, namun kini hanya membawa luka. Dan kamu mungkin berkata dalam hati, "Aku tidak sanggup memaafkan." Tapi di balik air matamu yang jatuh dalam diam, Tuhan berbisik, "Kamu bisa, karena aku bersamamu." Pengampunan bukan hadiah bagi mereka yang melukaimu, tapi pembebasan bagi jiwamu sendiri. Ini bukan tentang membenarkan perbuatan mereka, tetapi tentang memilih untuk tidak terus hidup dalam cengkeraman rasa sakit. Ketika kamu memaafkan, kamu sedang berkata, "Aku tidak akan mengizinkan luka ini mengendalikan siapa diriku." Tuhan tidak meminta kamu untuk memaafkan karena mereka layak. Tidak. Dia meminta karena kamu layak untuk hidup damai. Luka yang disimpan terlalu lama akan membusuk menjadi kepahitan. Dan kepahitan adalah racun. Parkni, yang perlahan membunuh semangat, membutakan visi, dan menghalangi aliran rahmat dari langit ke dalam hatimu. Kadang, pengampunan tidak datang dalam sekejap. Itu adalah proses. Proses mengakui bahwa kamu terluka. Proses menangis. Proses berdoa. Dan proses memilih untuk tidak menyimpan dendam hari demi hari. Memaafkan adalah keputusan yang diulang, bukan emosi yang muncul tiba-tiba. Dan jika kamu harus memaafkan dari jauh, itu juga tidak apa-apa. Pengampunan tidak selalu berarti rekonsiliasi. Kadang, ia datang dari tempat sunyi. Dari hati yang hanya bisa berkata dalam doa, "Aku lepaskan beban ini, agar aku bisa berjalan ringan bersamamu, Tuhan." Ingatlah, orang yang dipilih tidak bisa membawa luka dan tujuan secara bersamaan. Salah satu akan selalu menekan yang lain. Dan saat luka lebih berat, langkah akan melambat. Maka, pengampunan adalah strategi ilahi. Ia bukan kelemahan, melainkan kunci untuk percepatan. Ia membuka pintu bagi pemulihan, kedamaian, dan arah hidup yang baru. Tuhan tidak akan membiarkanmu berjalan sendirian dalam proses ini. Dia tahu betapa dalamnya lukamu. Dia tahu betapa kerasnya usahamu untuk tetap baik, bahkan ketika kamu patah. Tapi justru karena itulah, setiap langkah kecilmu menuju pengampunan adalah langkah besar menuju pemulihan yang luar biasa. Ketika kamu memutuskan untuk tidak lagi memelihara luka, langit pun bersorak. Karena kamu sedang menolak menjadi korban dan memilih menjadi pemenang. Kamu sedang membuka ruang bagi terang menggantikan gelap. Dan saat kamu melepaskan orang yang menyakitimu, kamu sedang menarik kembali kendali atas hidupmu. Kamu tidak diciptakan untuk hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Kamu tidak ditetapkan untuk menjadi tawanan dari kepahitan. Kamu adalah orang yang dipilih. Dan pilihan Tuhan selalu mengarah pada pemulihan, bukan penjara batin. Memaafkan adalah seperti menanam benih kebebasan. Awalnya terlihat kecil, nyaris tak tampak. Tapi seiring waktu, ia tumbuh menjadi pohon damai, yang rindangnya menaungi hatimu dari panasnya kenangan. Dan ketika saat itu tiba, kamu akan menyadari, aku telah memaafkan. Bukan karena mereka berubah, tapi karena aku memilih untuk tetap berjalan menuju hidup yang Tuhan siapkan. Dan disitulah keajaiban dimulai. Saat kamu memilih memaafkan, semesta pun bergerak. Tuhan mulai memulihkan, bukan hanya bagian yang terlihat, tapi juga bagian yang selama ini kamu sembunyikan, dan itulah kebebasan yang sejati. Bagian 5. Rasa sakit bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Setiap luka yang kamu alami bukanlah titik akhir dari cerita.
Bahkan ketika kamu merasa semuanya runtuh, kepercayaan hancur, harapan patah, dan jalan tampak gelap, Tuhan tidak pernah menulis akhir dengan tinta putus asa. Ia menulis dengan maksud. Dan seringkali, rasa sakit yang kamu alami bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk mendorongmu masuk ke dalam takdir yang lebih besar. Ada kalanya hidup mengguncangmu begitu hebat, bukan karena kamu sedang disingkirkan, tapi karena kamu sedang dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Layaknya pohon yang akarnya diguncang, bukan untuk dijatuhkan, tapi agar tumbuh lebih kuat dan menembus lebih dalam ke dalam tanah yang memberi kehidupan. Lihatlah kisah hidupmu. Ingat semua kehilangan, semua pengkhianatan, semua kekecewaan yang membuatmu berpikir bahwa Tuhan tidak peduli. Namun jika kamu jujur, bukankah setelah semua itu, kamu justru menjadi lebih kuat, lebih bijak, lebih mengenal siapa dirimu, dan siapa yang benar-benar berdiri di sisimu? Tuhan tidak pernah membiarkan penderitaan datang tanpa tujuan. Tidak ada air mata yang sia-sia. Setiap tetesnya adalah benih kekuatan. Setiap malam panjang yang kamu lalui dalam sepi adalah ruang pertemuan antara hatimu dan langit. Dan ketika kamu bertahan, kamu tidak sekadar melewati ujian. Kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang tidak bisa diberikan kepada sembarang orang. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan seringkali melewati jalan terjal, bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka dipersiapkan untuk menanggung beban yang besar. Layaknya logam mulia, kamu dimurnikan dalam api, tapi bukan untuk meleleh, melainkan untuk mengeluarkan kilaumu yang sesungguhnya. Terkadang kita berpikir bahwa kehancuran adalah akhir dari segalanya. Tapi Tuhan melihatnya sebagai awal. Ketika sesuatu dalam hidupmu runtuh, Dia sedang membuka ruang untuk membangun sesuatu yang lebih indah, lebih tahan lama, dan lebih sesuai dengan tujuanmu. Mungkin kamu pernah berkata, "Tuhan, aku tidak mengerti mengapa ini harus terjadi." Dan tidak apa-apa. Kamu tidak harus mengerti semuanya sekarang. Tapi kamu harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah keliru. Segala sesuatu yang kamu alami, meskipun menyakitkan, adalah bagian dari rencana besarnya. Rencana yang bukan untuk mencelakakanmu, tetapi untuk memberimu masa depan yang penuh harapan. Ingatlah kisah benih yang ditanam. Ia harus dikubur dalam gelap, dihancurkan dalam kesendirian, sebelum akhirnya menembus tanah dan menjulang menuju cahaya. Begitu pula kamu. Kesunyianmu bukanlah kehancuran. Itu adalah proses pertumbuhan. Luka-lukamu bukan penghalang. Mereka adalah jembatan menuju panggilan yang lebih tinggi. Rasa sakit yang kamu rasakan hari ini bisa jadi adalah pelatihan untuk menjadi pribadi yang mampu menguatkan orang lain di masa depan. Luka yang dulu membuatmu menangis bisa menjadi pelita yang menerangi jalan orang lain. Apa yang dulu hampir membunuh semangatmu bisa menjadi kisah yang menghidupkan harapan dalam jiwa-jiwa yang hampir menyerah. Jadi, jangan pernah menganggap rasa sakit sebagai kutukan. Lihatlah ia sebagai pintu menuju level berikutnya dari hidupmu. Kamu sedang dilatih, dibentuk, dan diarahkan. Bukan oleh tangan manusia, tetapi oleh kuasa Tuhan sendiri. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan berdiri dan berkata, "Kini aku mengerti bahwa semua rasa sakitku adalah jalan jalan menuju tujuan ilahi dalam hidupku." Tuhan tidak membiarkan kamu remuk tanpa alasan. Ia sedang menyiapkan sesuatu yang tidak dapat dibangun di atas kenyamanan. Dan kamu adalah tanah pilihan, tempat di mana Tuhan sedang menanam visi, kekuatan, dan keajaiban. Bertahanlah, karena rasa sakit ini bukan akhir. Ini adalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Bagian 6. Tuhan akan memulihkan dan meninggikanmu. Ada saat dalam hidup ketika kamu melihat ke belakang dan merasa semuanya telah hilang. Hubungan yang dulu indah kini tinggal kenangan. Sahabat yang dulu bersumpah setia, perlahan menghilang. Impian yang dulu kamu kejar dengan semangat, kini seperti puing berserakan. Dan kamu pun bertanya dalam hati, masih adakah yang bisa diselamatkan dari semua ini? Jawabannya, ya, masih ada. Bahkan lebih dari sekadar diselamatkan, semua itu akan dipulihkan. Tuhan tidak hanya melihat kehancuranmu. Ia tidak hanya mencatat air matamu. Ia juga adalah ahli pemulih yang sempurna.
Ia tidak membiarkan orang yang dipilihnya hidup dalam sisa-sisa masa lalu. Ia datang bukan hanya membawa penghiburan, tetapi pembaruan. Bukan hanya mengembalikan apa yang hilang, tetapi menggantinya dengan yang lebih dalam, lebih kuat, dan lebih bermakna. Ketika kamu merasa semuanya telah runtuh, disitulah Tuhan mulai membangun ulang dari dasar. Ia menyentuh bagian jiwamu yang paling rusak, yang bahkan kamu sendiri takut untuk menghadapinya. Tapi Tuhan tidak bekerja di permukaan. Ia menyembuhkan dari akar. Ia mengobati luka-luka yang tidak terlihat mata, memperbaiki kepercayaan dirimu yang hancur, menyinari kembali mata yang kehilangan harapan. Mungkin kamu telah kehilangan waktu, tapi Tuhan sanggup menggantinya. Bahkan menggandakan apa yang hilang, memberimu hikmat dan kedewasaan yang tidak kamu miliki sebelumnya. Ia mengembalikan identitasmu yang sempat hilang dalam badai kehidupan dan menegakkan kepalamu yang sempat tertunduk dalam malu. Dan ketika Tuhan memulihkan, Ia tidak melakukannya setengah-setengah. Ia bekerja dengan keindahan yang agung. Ia menyatukan kembali pecahan-pecahan yang berserakan dan mengubahnya menjadi mahakarya yang utuh, lebih indah dari sebelumnya. Apa yang dulu menyakitimu, kini menjadi bukti kekuatanmu. Apa yang dulu melukaimu, kini menjadi alasan bagi orang lain untuk bangkit lewat ceritamu. Pemulihan Tuhan bukan sekadar membalikan keadaan. Ia mengangkat, Ia meninggikan. Dan yang paling indah, Ia melakukannya di hadapan orang-orang yang pernah meremehkanmu. Bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa orang yang dipilih oleh Tuhan tidak akan dibiarkan jatuh selamanya. Tuhan tidak bekerja seperti manusia. Ketika manusia melihat akhir, Tuhan melihat awal. Ketika manusia menyerah, Tuhan justru mulai mencipta. Dan kamu adalah karyanya. Kamu adalah bejana yang sedang dibentuk kembali dengan penuh kasih. Jangan takut jika kamu belum melihat pemulihan itu sekarang. Karena segala sesuatu yang Tuhan lakukan selalu dimulai dari dalam. Ia sedang bekerja dalam diam, menyusun ulang jiwamu, mempersiapkan panggung pemulihanmu, dan ketika saatnya tiba, tidak akan ada satupun yang bisa menyangkal bahwa itu adalah pekerjaan tangan Tuhan. Kamu tidak akan selamanya berada di tempat yang sama. Kamu tidak akan selamanya menjadi korban. Akan tiba waktunya, kamu berdiri sebagai pemenang. Bukan karena kamu tidak pernah jatuh, tapi karena kamu bersedia bangkit bersama Tuhan. Jadi petia, jika hari ini kamu masih berada dalam reruntuhan, jangan menyerah. Karena di balik puing-puing itu, Tuhan sedang membangun istana kemuliaan. Di balik air matamu, Ia sedang menabur benih pemulihan. Dan pada waktunya, kamu akan berkata dengan penuh syukur, ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Ia hanya sedang menyiapkan pemulihan yang lebih besar dari semua yang pernah hilang. Kamu akan dipulihkan. Dan lebih dari itu, kamu akan ditinggikan. Bagian 7. Rasa sakit tidak melemahkanmu, justru menguatkanmu. Ada kalanya kamu menatap cermin dan hampir tidak mengenali siapa yang sedang berdiri di sana. Wajah yang sama, tapi ada sorot mata yang berbeda. Ada kedalaman yang dulu tak ada. Ada keteguhan yang lahir dari air mata. Ada kebijaksanaan yang tumbuh dari kehancuran. Dan kamu mulai menyadari, rasa sakit itu tidak melemahkanmu, tapi justru menguatkanmu. Apa yang dulu kamu anggap sebagai akhir, ternyata adalah awal dari kebangkitan. Setiap luka yang dulu terasa mematikan, kini menjadi alasan untuk kamu berdiri lebih tegak. Setiap pengkhianatan, setiap kehilangan, setiap fitnah, setiap malam gelap, semuanya ternyata bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membentukmu menjadi seseorang yang lebih tahan, lebih dalam, lebih kuat. Tuhan tidak menyia-nyiakan satupun penderitaan yang kamu alami. Tidak ada air mata yang jatuh dengan sia-sia. Semuanya dihitung, semuanya disimpan, semuanya diproses. Dan melalui setiap proses itulah kamu dibentuk. Bukan menjadi pribadi yang pahit, tetapi menjadi pribadi yang paham arti kedewasaan sejati. Rasa sakit telah membuatmu lebih sensitif terhadap rasa sakit orang lain. Kini kamu tidak lagi menghakimi, tetapi mengerti. Kamu tidak lagi hanya bicara dari teori, tapi dari luka yang telah sembuh.
Kamu menjadi tempat pulang bagi orang yang nyaris menyerah. Karena kamu tahu rasanya. Kamu pernah ada di sana. Kamu pernah kehilangan segalanya, tapi tetap memilih untuk tidak kehilangan harapan. Kamu pernah ditinggalkan oleh orang yang kamu harapkan tinggal, tapi kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Tuhan selalu di situ, menopangmu dalam diam, membisikkan harapan saat dunia membungkammu. Kamu mungkin dulu menangis karena tidak dipahami, tapi kini kamu tersenyum karena mengerti dirimu sendiri. Rasa sakit telah mengajarkanmu bahwa identitasmu tidak bergantung pada bagaimana orang memperlakukanmu, tetapi pada siapa yang memilihmu sejak semula, Tuhan. Dan inilah kekuatanmu. Kamu telah melewati apa yang orang lain tak sanggup hadapi. Kamu tetap berjalan ketika dunia berharap kamu menyerah. Kamu tetap mencintai, meski hatimu pernah dicabik. Kamu tetap bersinar, meski banyak yang berusaha memadamkan cahaya itu. Seperti emas yang dibakar untuk dimurnikan, kamu pun telah melewati api. Bukan untuk hangus, tapi untuk menjadi bernilai lebih tinggi. Setiap luka adalah ukiran. Setiap kehilangan adalah ini pelajaran. Setiap air mata adalah lensa yang membuatmu melihat hidup dengan kejernihan yang baru. Kini, kamu bukan hanya bertahan, kamu berkembang. Kamu tidak hanya selamat, kamu melampaui. Kamu bukan korban dari keadaan. Kamu adalah bukti bahwa rasa sakit bisa menjadi alat Tuhan untuk meninggikan seseorang. Dan saat kamu melihat ke belakang, kamu akan berkata, semua rasa sakit itu layak, semua luka itu berharga. Karena dari sanalah aku dibentuk menjadi seperti sekarang. Tak lagi rapuh, tak lagi mudah goyah, tapi kokoh, dewasa, dan dipenuhi kasih yang mengalir dari pengalaman bersama Tuhan. Jadi, jika hari ini kamu masih merasa lelah oleh luka yang belum sembuh, ingatlah ini. Semua itu sedang membentuk kekuatan di dalam dirimu yang bahkan belum kamu sadari sepenuhnya. Dan kekuatan itu akan menjadi kesaksian bahwa orang yang dipilih, meskipun jatuh berkali-kali, tidak pernah tinggal di tanah. Karena Tuhan sendiri yang menopangnya, membentuknya, dan akhirnya mengangkatnya untuk bersinar lebih terang dari sebelumnya. Jika kamu telah membaca hingga di sini, itu bukan kebetulan, itu adalah panggilan. Sebuah panggilan lembut dari langit yang ingin mengingatkanmu bahwa kamu tidak sedang berjalan sendirian. Kamu tidak sedang dilupakan. Kamu tidak sedang diabaikan. Kamu adalah jiwa yang terpilih, dan surga mencatat setiap helaan napasmu, setiap air mata yang tak terlihat, setiap luka yang tak terucap. Mereka yang melukaimu mungkin merasa aman. Mereka yang meninggalkanmu mungkin mengira kamu lemah. Tapi mereka tidak tahu satu hal, bahwa kamu tidak berdiri sendiri. Kamu dijaga oleh kekuatan yang lebih tinggi. Kamu dilindungi oleh kasih yang tak pernah gagal. Kamu dibela oleh keadilan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Tuhan tahu segalanya. Dia melihat saat kamu memilih diam, saat bisa membalas. Dia mencatat saat kamu memilih memaafkan, saat bisa membenci. Dan atas semua itu, Tuhan tidak tinggal diam. Ia sedang bergerak, perlahan tapi pasti. Bukan dengan kebisingan, tapi dengan kekuatan. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan kasih dan keadilan yang sempurna. Jadi, tetaplah berdiri. Tetaplah berharap. Tetaplah percaya. Karena keajaiban seringkali tidak datang dengan suara gemuruh, tapi dengan bisikan lembut yang menyentuh hati terdalam. Kamu akan dipulihkan. Kamu akan ditinggikan. Dan mereka yang pernah merendahkanmu akan melihat bahwa kamu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Dan sebelum kamu pergi, tekan tombol suka, berlangganan saluran ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan pesan-pesan surgawi lainnya. Jangan lupa, tinggalkan komentar dengan angka 77 sebagai sinyal kepada semesta bahwa kamu siap menerima pemulihan ilahi dan membuka babak baru dalam hidupmu. Kamu bukan biasa, kamu adalah pilihan. Dan pilihan Tuhan tidak akan pernah dibiarkan jatuh tanpa maksud.